Setelah berpisah dengan teman-teman, kami bertiga, saya, Bang Afri dan Nayan tinggal di Torong Lapas ini untuk menginap semalam. Torong Lapas sangat sepi jika bukan di pagi hari. Ini dikarenakan untuk kebanyakan pendaki yang naik Annapurna Sirkuit, Torong Lapas bukanlah tempat untuk menginap, karena ketinggiannya sudah mencapai 5.400 meter di atas permukaan laut. Sudah tidak nyaman jika berlama-lama di ketinggian seperti ini, kecuali untuk beberapa pendaki yang ingin summit ke gunung seperti kami. Kami akan mencoba summit atau muncak salah satu gunung yang ada di pegunungan Annapurna ini yang bernama Torong Peak dengan ketinggian 6.144 meter di atas permukaan laut. Rangkaian pegunungan Annapurna termasuk area pegunungan yang paling berbahaya di dunia. Pernah ada insiden yang memakan korban hingga 40-an orang di Torong Lapas ini. Di sini menurut cerita banyak hantunya. Kenapa? Man, why here lot of ghosts? Spirit. Spirit place. Siapa yang bilang? Nayan apa orang lain? Because many people Tiga orang. die in Annapurna. The body is lost according to our culture. If your body does not go to the Pashupatinath for the funeral, then the soul cannot go to the other dimension. Ini lagi ngapain Bang Afri ngajarin? Ya, aku ngajarin basic penggunaan weapon ke Nayan supaya dia langsung dapat ukurannya. Dari kami bertiga, ini pertama kalinya untuk Nayan mencoba mendaki ke gunung di atas 6.000-an mdpl di Nepal. Sedangkan bagi saya dan Bang Afri, kami sudah pernah muncak ke beberapa gunung 6.000-an mdpl sebelumnya. Tapi kami yakin Nayan lebih kuat dari kami. Hanya perlu diedukasi mengenai alat-alat dan teknis pendakian di gunung es. Karena kegiatan mountaineering ke gunung seperti ini berbeda dengan kegiatan trekking di Annapurna Sirkuit kemarin. Banyak rangkaian teknis yang akan kami lakukan untuk mendaki gunung di atas ketinggian 6.000-an mdpl. This is your first time? First time, yeah. Let's go! Ini kita makan siang dulu dan hari ini sudah mulai gelap dan bersalju. Tadi mau time lapse. Ngehnya tuh sekarang tuh udah sunset padahal sekarang masih jam 12 ya Bang? Iya, jam 12. Jam 12 kayak gini cuacanya teman-teman, lihat di atas. Ini di luar hujan salju. Jadi masuk ke dalam. Mungkin habis ini saya mau beres-beres sebentar lalu tidur sebentar karena tadi malam susah tidur karena kedinginan. Dan ngecas yang bisa dicas untuk persiapan besok. Trekking dan mountaineering dibedakan oleh beberapa faktor, seperti dari tingkat kesulitan trek, peralatan yang dipakai, teknis skill yang digunakan, juga teknis mitigasi resiko-resikonya. Tentu saja saya masih belajar di dalam kegiatan ini. Maka dari itu yang saya lakukan adalah memperbanyak pengalaman untuk menambah pengetahuan dan skill baru di kegiatan mountaineering ini. Bagi saya, teman-teman ataupun kita yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia, akses latihan atau pendakian ke gunung seperti ini tidaklah mudah. Dari biaya, akses informasi, rutinitas latihan, dan hal-hal lainnya yang sangat butuh effort untuk melakukannya. Walaupun memang sudah ada beberapa, dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Korea Selatan, dan India, dari Indonesia masih sedikit orang yang melakukan kegiatan mountaineering ke gunung es seperti ini. Ya memang, kendalanya yaitu yang saya sebutkan tadi. Siang ini saya mempersiapkan semua barang yang akan dipakai summit dan mengetes semua gear yang akan saya gunakan. Karena kegiatan seperti ngepasin ukuran crampon, setting tali pengaman, nentuin berapa lapis pakaian atau jaket yang digunakan, adalah kegiatan yang butuh waktu tidak sebentar. Jadi daripada subuh-subuh nanti disibukkan dengan hal-hal tersebut, ada baiknya dilakukan di hari sebelumnya. Setelah semuanya beres, saya akan tidur sebentar untuk sekedar memulihkan energi. Karena nanti malam saya belum tentu tidur nyenyak di gempuran salju dan dingin seperti ini. Di situasi seperti ini, kadang ada perasaan aneh muncul. Bukan jelek ataupun buruk sih, lebih ke di ketinggian seperti ini hanya ada kami bertiga dan guide yang berkegiatan, dan akan muncak ke gunung dini hari besok. Jika sesuatu terjadi, hanya kami di sini saja yang akan saling menjaga dan backup. Ya tentunya jika situasi urgent,
Guide kami juga ada alat komunikasi untuk berkoordinasi. Selamat sore teman-teman, sekarang jam 3 sore. Tadi sempat tidur sebentar. Sekarang ternyata Ashok udah turun dari bikin fix rope-nya. Cepet banget, dari jam 11 ke jam 3. 4 jam pulang pergi. Gokil. Jadi guide kami bernama Ashok. Hari ini beliau memasang fix rope di jalur summit. Fix rope adalah sistem tali yang dipasang di sepanjang titik tertentu di jalur summit untuk memudahkan pendaki berjalan di kontur yang ekstrim atau miring. Biasanya fix rope ini dipasang dengan durasi seharian penuh, tapi Ashok dalam 4 jam sudah balik lagi ke area camp. Ternyata katanya dia hanya naruh talinya di sana dan belum memasangnya, karena kontur masih belum berbahaya katanya. So you already fixing the rope? No. No, not yet. If no icy, then no necessary to fix this rope. Oh, okay. More vertical, 60 to 70 degrees angle. Yeah. This one is the maximum 45 or 50 degrees. Okay. Some pattern, otherwise 40 degrees. So which route? Straight up? Yes, straight up. Yes. I have Yes, this coastal already. Sekarang Ashok sedang mengecek peralatan yang akan saya bawa ke puncak nanti, memastikan semuanya aman dan siap digunakan. Namun saya masih khawatir mengenai fix rope yang belum terpasang. Sepengetahuan saya, memasang fix rope itu butuh waktu lama dan panjang talinya yang dipasang harus sesuai dengan trek miring yang ada di sana nanti. Kalau tidak panjang, maka bongkar pasang tali akan memakan waktu lama sekali. Entah ya, tapi begitulah pemikiran saya saat itu. Tidak tahu jika ada faktor-faktor lain sebagai pertimbangan. Saya berharap sih cuaca dan trek tidak mengharuskan kami memasang fix rope agar sat-sat aja gitu. Hehe. Possible to, If then not necessary then fixing the rope, then then- just go. leave it there, then we go. Okay. Kata Ashok tadi, titik tersulit di summit besok adalah di saat kemiringan 70 derajat. Namun katanya tidak perlu khawatir, karena sekarang belum ada blue ice yang akan menyulitkan kaki melangkah. Blue ice adalah es yang berbentuk bongkahan seperti es batu, yang terbentuk karena salju yang terkompres padat menjadi batu es. Jadi kalau menginjak blue ice di kemiringan seperti itu akan sulit sekali. Dan kalau itu terjadi, menurut saya fix rope adalah wajib sih. What are you making, Nayan? Tea. Coffee. The time. So what's the plan, Bang Afri? After dinner kita istirahat sebentar sekitaran 3-4 jam. Bangun, makan sarapan sebelum summit, kemungkinan oatmeal, dan kita menuju summit Torong Peak 6144. Semoga hari ini lancar dan besok cuacanya cerah. Midnight, we Start. start to climb Okay. Torong Peak. How many hours? For us, 7 to 8 hours to the top. Okay. Hopefully, Hopefully. we'll walk and we'll climb slowly. How many time you go here? 2 times. One time is the fall summit. It's the call, first call. The second time the summit. When This is when was first that? The summit 2020. 2022. 2020. Oh, it's masih baru. lah. 2022. Is there any difficult section? On that Not so difficult section, but we have to careful about some places short ice. Oh, the No, ice but is soft. not so blue ice. No hard road, Okay. hard peak. Okay. Okay, I'll let you eat. Di sela-sela briefing teknis, Ashok juga cerita mengenai 6 orang pendaki Jerman yang tergelincir dan meninggal di Pisang Peak, salah satu puncak dekat Torong Peak. Katanya hal itu disebabkan karena kesalahan teknis penggunaan peralatan. Kami sontak merinding. Pasalnya memang pegunungan di area Annapurna ini terkenal dengan gunungnya yang banyak memakan korban. Duh, jadi keinget cerita Nayan tentang banyaknya korban di Annapurna region ini. Oke, setelah makan malam kita mau balik ke tenda untuk istirahat dan saljunya cikiwir. Teman-teman, sudah bersalju semua. Ini Torong lapasnya. Semakin malam, hujan salju turun semakin lebat. Dinginnya benar-benar menusuk tulang.
ditambah dengan angin yang mulai berderu. Hati semakin berdebar rasanya mengingat kami harus menembus cuaca seperti ini di dini hari nanti. Di saat seperti inilah kadang keteguhan hati diuji. Semua perasaan itu saya coba kubur dengan tidur yang nyenyak. Semoga dini hari nanti cuaca kembali cerah. Ya, selamat pagi teman-teman. Summit day, walaupun masih day yang kemarin sekarang. Nah sekarang lagi mau bersiap dulu pakai peralatan dan sarapan. How's you feeling, Nayan? Feeling good, Feeling good. but it's really cold Yeah. and it was snowing a lot last night. So hopefully that everything goes well. It's still snowing right now. Yeah. Lagi masak dulu teman-teman. Luar masih baru salju, sekarang jam 12:30. Come in. Tadi dia bilang udah telat sih. Pagi ini salju masih turun. Hal ini menyebabkan jarak pandang terbatas. Ditambah lagi hari masih gelap dan salju yang ditapaki kian meninggi, akan menyulitkan kami melangkah dengan cepat. Saya nggak punya file rute peta menuju summit dan bentuk gunung di sini bebatuan. Semua arah bisa saja menjadi jalur summit. Harus yang benar-benar paham gunung ini yang bisa menuju puncak. Tapi Ashok kemarin sudah sempat menaruh tali di jalur summit, jadi kami cukup yakin Ashok bisa menuju titik itu lagi. Kami berjalan dalam diam, mengikuti langkah Ashok. Sambil sesekali saya melihat peta, memastikan langkah kami mendekati arah ke puncak. Bayangannya seperti ini. Di peta saya tahu di mana kami berada dan saya juga tahu di mana titik puncaknya. Tapi tentu saja dari tempat kami berada ke puncak, tidak bisa jalan mengikuti garis lurus, bukan? Kami harus mencari jalur yang benar-benar aman untuk dilewati, bukan jurang ataupun malah ke arah yang salah. Karena lakukan gunung itu benar-benar menjadi challenge tersendiri. Apalagi kami harus menemukan tali yang kemarin disimpan Ashok sebelumnya. Kami berhenti sesekali. Ashok menyuruh kami untuk mematikan headlamp. Sepertinya agar beliau mudah membaca jalur atau lekukan gunung, karena hujan salju benar-benar mengaburkan pandangan kami. Melihat Ashok yang mulai sering berhenti untuk membaca arah, saya mulai mengecek peta. Saya hanya bisa memastikan bahwa kami mendekati puncak, bukan ke arah lain. Tapi tetap tidak tahu kemana jalur yang benar. Sana ya. Kasih tahuin aja sih deh. 5.000 lumen pun kalau badai kayak gini mah kelihatan. Ketika melihat peta lagi, saya terkaget. Kami malah hampir putar balik ke area camp lagi, tapi melewati jalur yang lain. Saya mencoba berdiskusi dengan yang lain untuk mengambil arah sesuai peta. Akhirnya kami mencoba menerobos jalur sesuai peta, meskipun jalurnya berbahaya. Yah, daripada kami semakin jauh dari puncak. Back to and climb, right? Back to and climb. Dan benar saja, kami melihat langkah kaki kami sebelumnya yang masih tersisa jejaknya. Kami benar-benar berputar-putar. Sudah berjalan sekitar 2 jam 30 menit dan Setelah 2,5 jam muter-muter cari jalur, akhirnya kami sampai di titik Ashok menyimpan tali fix rope bersamaan dengan matahari terbit. Rasanya lega sekali. Jalur sudah benar dan suhu sudah mulai naik. Di sini kami gunakan waktu untuk memasang krampon dan memastikan tali yang mengait satu sama lain terpasang dengan benar. Karena setelah ini, jalurnya akan selalu tegak menanjak sampai ke puncak. Teman-teman, kita sudah ketemu tali fix rope-nya kemarin yang ditaruh. Cuman nggak tahu mau dipakai atau enggak. Lihat di belakang terjal sih, tapi emboh deh. Kami berjalan tidak menggunakan fix rope. Dalam hati saya bertanya, apakah nggak apa-apa? Tapi mungkin bagi Ashok itu keputusan terbaik.
Karena yang saya pikir juga akan lama sekali jika harus memasang fixed rope terlebih dahulu. Nggak akan ada waktu. Tapi berarti resiko melangkah di kekeringan seperti ini ke puncak akan lebih besar. Hei, gila. Mbak Pur, kita ngapain ini? Bisa tidur. Kita bakal naik terus tuh ke atas. Cek gila. Guys, salju yang di bawah kan bersih. Apakah ini efek frustasi? Nice taste. Fresh snow, no? It smells like krampon. That's his crampon. Trek yang kami daki sekarang adalah salju lembut yang kalau dipijak selalu amblos. Ini terjadi biasanya karena salju terlalu lembut dan fresh baru turun dari hujan salju. Atau melembut karena sinar matahari semakin terik dan suhu permukaan saljunya meningkat. Tapi sepertinya kali ini penyebabnya karena salju fresh turun dengan lebatnya ketika badai tadi malam. Hal ini menyulitkan kami untuk melangkah, apalagi kemiringan sudut trek semakin terjelajah. Duh, kalau salah menyeimbangkan badan, melangkah sekali, merosotnya sekujur badan. Jadi teman-teman, si saljunya itu ngurun loh. Jadi setelah dipijak sama kaki, ke bawah lagi. Kemaringan ada kali 45 derajat ya bang? Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak dibantu dengan fixed rope, metode berjalan yang kami gunakan adalah moving together, atau bahasa Indonesianya ya jalan bersama. Simpelnya, teknis metode ini adalah akan ada tali yang terkait satu sama lain, dari pendaki paling depan ke pendaki paling belakang. Tujuannya, kalau di antara kami ada yang tergelincir atau terjatuh meluncur, diharapkan pendaki lainnya bisa menahan. Jadi di sini, saling backup dan menjaga bukan hanya kiasan, tapi benar-benar dibuktikan lewat seutas tali. Setelah beberapa jam berjalan, salju yang saya pijaki terasa semakin keras. Bukan keras dan menjadi lebih mudah untuk ditapaki, tapi benar-benar seperti es batu. Ini dia yang dinamakan blue ice. Ini berbahaya ketika sudut kemeringan semakin terjal. Kemungkinan pendaki tergelincir akan sangat besar, karena lapisan salju yang tipis tidak bisa menahan badan kami jikalau lepas pijakan. Jadi kita sudah ada di kemiringan yang saljunya udah nggak bisa ditendang oleh sepatu, karena di bawahnya udah batu. Gimana Bang Afri? Sadis. Sadis. Kita nggak kayak gini ya. Diajak main kayak gini kita. Biasanya pakai fixed rope. Diajak main beginian. Mantap guys. Bapak pemandunya nggak bilang apa-apa sih, cuman nyuruh kita stay. Tapi dari yang aku lihat, kayaknya dia mau meninggalkan kita. Lihat. Dan dia lagi nyari anchor buat kita ngegantung. Gitu sih. Jadi di sini Ashok menyuruh kami berhenti agar dia bisa memasang anchor terlebih dahulu. Baru setelah anchor terpasang, kami lanjut naik. Anchor adalah tambahan pengaman. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau sebelumnya jika ada yang terjatuh, pendaki lain akan ikut menahan. Nah, kalau sekarang, karena kondisinya seperti ini, kalau ada pendaki yang jatuh, kemungkinan besar pendaki lain akan tertarik turun. Karena es batu licin kan. Nah, kalau ada anchor, misal salah satu dari kami tergelincir dan meluncur ke bawah, anchor ini bertugas sebagai titik penyeimbang. Jadi kalau misalnya ini kan tali guide, ini tali saya. Kalau guide-nya jatuh, jadi saling menggantung. Makanya itu safety gitu. Oke, kita lewatin dulu tali yang saya. Jadi sekarang kalau saya jatuh,
Ada talinya Bang Afri yang nyelamatin saya seperti itu. Begitu juga kalau Bang Afri jatuh, ada tali saya yang nyelamatin Bang Afri. Dan anchor ini ada 2 hingga 3 titik di mana ada jarak sekitar 50 meter di antaranya. 3 anchor ini akan dipasang oleh pendaki pertama dan dibongkar oleh pendaki terakhir. Begitu terus sampai trek Blue Ice ini selesai. Entah seberapa jauh. Kalau kalian pengen lihat berapa elevasinya nih sebagai perbandingan tuh. Jadi gimana Bang Afri situasi saat ini? Situasi saat ini kita berada di kemiringan yang bisa kita tiduri sebenarnya. Ya. Tapi kita harus tunggu karena sedang lagi dibuat safety. Habis ini selesai safety kita bakal lanjut naik. Nggak nyangka sih bakal seperti ini medannya. Torong Peak nggak semudah itu. Teknik berjalan berbeda. Kami harus benar-benar menancapkan krampon boot kami sekuat mungkin agar tidak tergelincir. Sekali salah melangkah, kita akan meluncur ke bawah. Ini seperti berjalan di tebing yang miring. Makin ke atas, kemiringan semakin terjal. Di sini saya menyesalkan mengapa kami tidak menggunakan fixed rope. Kalau ada fixed rope, kami bisa terkait ke tali fixed rope tersebut dan menggantung kapanpun kami mau untuk sekedar mengistirahatkan kaki dan tangan. Tapi sekarang, sedikit saja kaki fatigue atau lelah, ketidakseimbangan kaki kami akan membuat kami meluncur ke bawah. Berjam-jam kaki dan tangan saya terasa panas. Walau begitu, berjalan atau sambil memanjat es ini terbilang lancar. Hingga tiba-tiba kaki saya terasa hampir kram. Jika saya jatuh, saya bisa menyeret mereka turun. Harus cepat-cepat menggapai anchor berikutnya untuk mengaitkan tali pengaman saya. Tenaga saya sudah habis. Saya hanya berjinjit sekuat tenaga untuk menyeimbangkan badan agar tidak jatuh. Mengangkat badan saja rasanya sulit. Masang safety line. Bisa nggak Asok narik? Masang safety line. Habis energi gua. Dikit lagi. Gila, ini jalur sujud syukur sih. So teman-teman, jadi di part yang tadi nggak kuat banget karena harus kaki bener-bener harus ditendangin ke es. Karena ini udah es bukan salju. Bayangin kalau kaki ditendangin, terus kalau kepleset ya meluncur ke bawah. Karena di atasnya nggak pakai sistem delay, berat banget ini. Tapi kata guide-nya juga dia nggak nyangka kalau akan se-es kayak gini treknya. Jadi emang tadi nggak pakai fixed rope. Padahal tadi fixed rope-nya ada, tapi ya memang berat sih dibawa sendiri, kasihan juga. Hampir 8 jam kita berjalan. Dari sini kami masih bisa melihat tenda kami di bawah. Itu artinya selama ini kami benar-benar bergerak vertikal. Sekarang kemiringan sedikit melandai. Kami harus kembali menerobos tabalnya salju. Ya, walau sama melelahkannya, setidaknya sekarang kalau jatuh nggak akan meluncur. Walau lelah dan sepertinya akan memakan waktu yang lama, kami akan terus bertahan dan berjalan ke puncak. Setidaknya cuaca sekarang masih cukup kondusif dan cerah. Open. Ya, open. Kita belum gas dalam perjalanan dan ini sudah jam 10 dan kabut juga mulai sangat pekat ya, sudah jarak pandang 5-10 meter.
Enggak deh. Hah? Gak bakal nyampe berapa kali kalau lanjut. Tetap kejauhan ya. Sampai di situ itu sampai puncak juga berlaku gitu. Kan? Iya sih. Dai. Coba. Ya. Aku sekarang coba sampai situ. Oh, Coba berapa lama lagi? 800 kilo. Oh, dari tadi 800 kilo doang. Ada lagi yang kayak gini soalnya. Di depan rata terus kayak gini lagi. Sekarang jam 12.33. balik aja lah ya. Iya lah. Hah? Iya. Akan ada snow juga. Akan ada snowstorm. Oke, selamat siang. Jadi ini sudah jam 12. Perjalanan sudah 11 jam ya. Menuju sampai Torong Apik di 6.000. Sebenarnya tinggal 800 lagi. Tapi karena cuaca tidak bersahabat, kita memutuskan untuk putar balik. Dan waktu juga sudah mepet banget. Daripada mending safety first. Masih sayangkan ya. Ada beberapa yang harus bisa kita evaluasi juga. Dan ada beberapa ilmu juga yang kita pelajari ya Bang ya. Banyak banget. Banyak hal baru pembelajaran. Dan ini badainya sudah mulai. Kita ada di ketinggian sekitar 5.800 sampai 5.900an. 800 meter lagi menuju puncak. Tapi sayang sekali harus putar balik karena pertama cuaca tidak bersahabat, kedua waktunya sangat tidak nyandak. Karena untuk 800 meter dengan jalur seperti ini dan dengan tipe moving together susah sekali ya, sangat-sangat susah, bagi saya susah. Soalnya puncaknya di sana sih, tuh kan nggak kelihatan. Storm alert juga udah bunyi-bunyi dari tadi. Nah sekarang jam 12, tadi kita berangkat jam setengah 2, jadi sudah 11 jaman ya. Tapi banyak sekali ilmu yang didapat di sini, terutama dengan tipe glacier mountaineering seperti ini. Seru sekali, mantap. Nanti kita akan coba lagi di sesi berikutnya. We going down now? Sekarang kita lagi melakukan moving together tapi dengan arah berlawanan beserta hujan. Ini adalah pengalaman yang paling mahal yang pernah saya dapat di kegiatan outdoor. Bukan begitu, Bafur? This is the most dangerous thing that I've ever done. Ini udah keluar semua dari SOP pendakian. Jadi tadi ada beberapa saat di mana semuanya moving together, turun Tanpa safety. di slope tanpa safety anchor, di slope 70 sampai 80 derajat. Jatuh satu, jatuh semua. Selesai guys, selesai. Aduh, semoga kita sampai dengan selamat. Itu tujuan akhir. Hati campur aduk ketika kami memutuskan untuk turun. Bang Afri bilang kami bisa saja memaksakan untuk jalan ke puncak dalam 4 jam ke depan. Namun dengan resiko ketika turun akan melewati tebing es salju yang curam dan licin di malam hari, sembari diterjang badai, tidak bisa. Katanya walau ada guide, dirinya bertanggung jawab atas semua nyawa yang ada di sini. Saya sangat setuju. Saya tahu rasanya. Kami tidak bisa lama-lama dalam kekecewaan. Fokus kami sekarang turun dengan sangat hati-hati. Apalagi melewati jalur batu es yang terjal dan licin tadi siang. Duh, hati saya kembali berdegup. Kami tidak bisa menggunakan teknik rappelling atau turun dengan alat bantu turun. Sekali lagi, ini karena kami tidak menggunakan fixed rope. Kami harus turun manual dengan saling menurunkan menggunakan simpul dan anchor. Memakan waktu lebih banyak dan lebih berisiko.
Dan kejadian paling menakutkan sepanjang sejarah pendakian saya terjadi. Namun kejadiannya begitu cepat. Saya sudah tidak menggunakan alat rekam apapun saat itu. Jadi, karena badai dan jarak terlampau jauh, Ashok yang ada di atas sana tidak bisa melihat kondisi saya yang sedang turun perlahan. Tiba-tiba, tali mengendur. Saya terka karena kemungkinan Ashok mengira saya butuh turun dengan cepat, karena kontur sudah landai. Namun sayangnya, ketika itu terjadi, saya sedang di titik terlicin dan tercuram. Keseimbangan hilang, saya terpelanting puluhan meter ke bawah, bergeliat, berusaha menancapkan SX sebisanya di kecepatan itu untuk menambah friksi. Ketika SX menancap dan saya berhenti, saya tahu ini tidak akan lama. SX tidak menancap cukup dalam untuk menahan tubuh saya berlama-lama. Saya berteriak sebisanya, berharap Ashok mendengar. Tapi tali kembali mengendur. Saya kembali meluncur ke bawah. Kali ini berhenti lebih cepat. Saya kembali berteriak. Kali ini ke Bang Afri dan Nayan yang sudah ada di bawah. Saya bilang ke Nayan untuk bilang ke Ashok dalam bahasa Nepal agar menarik talinya. Namun suara kami selalu tenggelam dalam derunya angin dan badai. Akhirnya saya kembali meluncur ke bawah. Yang saya pikirkan saat itu adalah jangan sampai krampon tajam saya mengenai Bang Afri dan Nayan yang ada di bawah. Dengan kecepatan ini bisa terjadi kecelakaan hebat. Akhirnya ketika melihat Bang Afri semakin dekat, saya menekuk kaki saya ke samping agar dia tidak terkena krampon saya yang tajam. Dan di saat yang bersamaan, Bang Afri menancapkan SX-nya sepersekian detik sebelum badan saya menghantamnya. Pantat saya beradu dengan SX. Rasanya sakit bukan main. Tapi ini menyelamatkan saya dari meluncur lebih jauh. Lalu semuanya aman, sampai tiba-tiba tali dari Ashok di atas sangat tegang, seperti meminta bantuan. Tapi lagi-lagi komunikasi kami benar-benar terlalu jauh dan deru badai kian membesar. Berselang cukup lama dalam kebingungan, tiba-tiba tali terputus. Kami bertiga yang di bawah kebingungan. Yang saya khawatirkan, bagaimana dia turun melewati part licin tadi. Nayan mulai mengeluhkan jari kakinya yang mulai tidak terasa. Tiba-tiba bongkahan es tajam sebesar buku berjatuhan ke arah kami. Apalagi ini, kata saya dalam hati. Kami melihat bayangan Ashok mulai terlihat di balik kabut di atas. Dia sedang memacul es membuat tangga untuk membuat pijakan. Kami bersyukur Ashok mulai turun, walaupun bongkahan-bongkahan es itu harus kami hindari ke kanan dan ke kiri. Bang Afri yang berada di atas saya dan Nayan terluka di paha dan tulang keringnya karena terkena bongkahan es yang besar dan tajam. Sampai akhirnya Ashok terdiam kembali dan tidak bisa melanjutkan memacul es. Ini terlalu terjal, katanya. Akhirnya saya menyuruhnya untuk meluncur dan kami akan melemparkan tali ke dia ketika mendekat. Saya memandu Bang Afri untuk membuat simpulnya dari bawah karena anchornya ada di dekat Bang Afri. Sedangkan saya sudah beberapa meter di bawah, tidak bisa naik lagi. Lucu rasanya kalau diingat memberi tutorial sambil berteriak karena mengimbangi suara angin badai di sana saat itu. Akhirnya kami semua selamat dari part terlicin trek dan berjalan dengan hati-hati ke base camp. Kami sampai camp jam 6 malam dan saya langsung tertidur. Hanya membuka sepatu dan harness lalu tidur. Bahkan helm saya masih saya kenakan. Saya sudah terlalu lelah malam itu. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang hari terakhir pendakian. Hari di pasca summit attempt kemarin. Kemarin abis nyampe tenda langsung tidur, belas nggak ngapa-ngapain lagi. Makan baju aja belum ganti, belum packing juga. Capek banget. Jalan dari jam 1:30 malam sampai 5:30 lah, jam 6 lah sore. Jadi sekarang kita akan siap-siap lalu berangkat turun ke Torongpedi untuk lanjut nanti langsung ke Pokhara bertemu teman-teman lainnya. Teman-teman, saking dinginnya, jadi celana ini tadi ditaruh di ujung sampai bongkahan es, jadi bongkahan es di dalam, buset. Seperti biasa, Torong Lapas selalu ramai dengan pendaki yang melakukan rute Annapurna Circuit di pagi hari. Melihat mereka selebrasi di Plang, menambah kerinduan saya kepada teman-teman Annapurna Circuit kemarin. Seharusnya saya sudah bersama mereka tadi malam di Pokhara, namun sekarang semuanya di luar jadwal. Yang seharusnya kami sudah bisa menghubungi mereka di kemarin siang, sampai pagi ini kami belum bisa mengakses internet untuk menelpon mereka. Mereka pasti khawatir. Tidak berlama-lama, jam 8 pagi kami bertolak dari Torong Lapas menuju ke bawah. Hari ini kawan-kawan lain sudah terbang ke Kathmandu dari Pokhara. Untuk mengejar mereka dari titik kami berada, biasanya dibutuhkan waktu 4 hari dengan trekking dan mobil. Namun saya bersikeras untuk sampai di Kathmandu malam ini. Pokoknya harus ketemu mereka hari ini.
Karena entah mengapa setelah summit kemarin, yang saya inginkan hanya bisa berkumpul kembali bersama kawan-kawan. Sesampainya di Torong Pedi, tidak membuang waktu kami lanjut menggunakan jeep. Langsung ke Pokhara saja agar bisa terbang ke Kathmandu nanti malam. Di perjalanan, setelah ada sinyal, saya langsung menghubungi teman-teman. Rasanya campur aduk sekali. Kata mereka kalau saya dan Bang Afri tidak menghubungi sampai sore ini, mereka akan lapor ke polisi. Tapi memang benar, ada kendala di pendakian summit kami kemarin. Walau alhamdulillah masih diberi kelancaran dan keselamatan. Mungkin mereka tidak tahu, tapi berhasil berbicara dengan mereka membuat saya hampir menangis, terharu. Teringat betapa hal ini mungkin saja tidak terjadi. Mobil berjalan melewati jalur rawan longsor dan berliku. Beberapanya membuat kami di posisi beresiko tinggi tertimpa longsor, namun alhamdulillah lagi masih diberi kelancaran. Kami tidak stop di mana-mana dan langsung menuju tujuan utama hari itu, Pokhara. Durasi perjalanan kurang lebih 9 jam. Sesampainya di Pokhara, ternyata tidak sempat berangkat dengan flight terakhir. Akhirnya kami menggunakan flight di keesokan paginya menuju Kathmandu dan bertemu teman-teman. Rasanya nyaman sekali, bercerita dan bersenda gurau lagi dengan mereka. Di dalam otak saya, pengalaman summit kemarin benar-benar seperti mimpi, kondisi yang berbeda sekali dengan hari ini. Sebelum pulang ke Indonesia, kami menyempatkan diri berkeliling di kota Kathmandu untuk terakhir kalinya. Juga mampir ke kediaman keluarga Nayan yang ramah dan hangat. Senang rasanya bertemu keluarga baru di sini. Perjalanan Annapurna Circuit dan Torong Peak ini benar-benar memberi saya sudut pandang baru mengenai banyak hal. Salah satunya mampu berbesar hati untuk menghentikan perjalanan ke puncak, meskipun effort yang sudah kami keluarkan untuk sampai ke puncak tidaklah kecil. Kecewa, iya. Menyesal memutuskan untuk turun, tidak sama sekali. Katanya kalau lagi summit ke gunung, terkadang pendaki hilang logikanya dan hanya mengedepankan obsesi untuk summit. Namun kali ini saya cukup lega. Di kondisi summit kemarin, saya masih berpikir logis untuk tetap memprioritaskan keselamatan. Karena kadang hal-hal kayak gini baru akan terasa ketika benar-benar merasakan kondisinya. Juga ada hal baru yang saya rasakan. Rasa ingin bertemu teman-teman lainnya ketika sedang di kondisi berbahaya di summit kemarin. Kayak, saya cuma ingin ketemu mereka lagi. Tolong Fur, kali ini kamu harus selamat sampai saat itu tiba. Secara tidak langsung, koneksi kita dengan manusia lainnya menolong kita di kondisi-kondisi terburuk. Hal itu yang kadang lupa kita syukuri. Mungkin tidak melulu untuk sesuatu yang besar. Kadang, gestur baik kecil dari mereka adalah anugerah yang belum tentu semua orang dapat. Sekarang segitu dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan hiburan ataupun informasi buat teman-teman. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah. Untuk Okay? dan Sorry, Yeah, it's waktu okay. cepet We banget. will be back. daripada Also, safety we first. never do this before, and it's Great. an amazing experience for us. I love that. It's a nice movie, you know.